Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Syakira dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 1905012226, mata kuliah Komunikasi Massa, dosen pengampu Ibu Nazifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan tentang hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan, saya akan menjelaskan dulu apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarluaskan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam proses komunikasi massa. Setiap proses komunikasi sudah pasti mendapatkan hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut mengenai unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Terdiri dari sub pembahasan yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses pengkajian perbedaan norma sosial adalah hakikat dan norma sosial itu sendiri. Hambatan interaksi verbal yang ketiga, yaitu jenis-jenis hambatan interaksi verbal ini terdiri dari polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan inkriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikan dalam bentuk ekstrem, seperti baik buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Selanjutnya, hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Komunikasi massa dan media sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan karena pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang mereka kerjakan kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita. Hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, berpihak media massa pada suatu pemerintah yang membuat massa menjadi bingung karena pemerintah hanya menampakkan citranya saja. Yang kedua, pemerintah terlalu mencampuri cara kerja media. Yang ketiga, proses pencapaian pesan atau informasi yang tidak sepenuhnya berlangsung dengan lancar, baik ditinjau dari arah atau aliran informasi, atau pola komunikasi secara top-down maupun bottom-up. Yang keempat, pemberitaan dan penyiaran media massa yang dilakukan oleh pemilik modal. Yang kelima, media massa dalam sistem pemerintahan kurang menjunjung tinggi transparansi dan kebebasan berkomunikasi agar tetap menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.